Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rangga Arifin dengan NIM 013 dari kelas Oceanografi A. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan tugas mitigasi bencana dari Prof. Anin, yang dimana pada tugas kali ini saya mengambil judul yaitu penataan ruang wilayah pesisir sebagai upaya mitigasi bencana tsunami di Pantai Watu Pecak, Kabupaten Lumajang. Nah, untuk pendahuluannya, kawasan pesisir selatan Pulau Jawa merupakan daerah perbukitan dengan pantai yang terjal, kecuali beberapa daerah yang merupakan zona depresi tengah berupa dataran rendah yang terisi aluvial, seperti daerah Lumajang bagian selatan dan Rogo Jampi Selatan. Gelombang yang ada di wilayah tersebut biasanya itu bertipe current, sehingga arus airnya itu turbulen. Arus yang turbulen ini mengakibatkan pantai tersebut rawan untuk dijadikan area destinasi wisata. Di samping itu, wilayah ini terletak di pantai selatan Jawa sehingga merupakan daerah subduksi lempeng tektonik, yaitu pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Nah, kondisi ini itu mengakibatkan pantai tersebut rawan terhadap bencana tsunami sehingga membutuhkan upaya mitigasi bencana. Untuk metode penelitian pada jurnal itu, penelitian itu dilakukan di Pantai Watu Pecak, Kabupaten Lumajang pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2021. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dimana data ini dikumpulkan melalui sumber primer dan sekunder. Sumber primer ini melalui data survei langsung di lapangan dan wawancara secara mendalam kepada narasumber atau informan yang mampu memberikan informasi secara berkompeten di bidangnya, yakni tentang pola penataan ruang wilayah pesisir selatan Lumajang. Nah, untuk data sekunder ini itu biasanya diambil dari website atau studi literatur meliputi rencana tata ruang wilayah atau RTRW dari instansi yang terkait. Untuk mengidentifikasi pola keruangan wilayah pesisir Pantai Watu Pecak dan sekitarnya, data yang diperoleh itu kemudian dianalisis dengan menggunakan citra Google Earth Pro. Lalu hasilnya ini akan ditelaah dengan dan akan dibandingkan dengan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber. Nah, perbandingan data ini nanti akan dijadikan sebagai rekomendasi pada pola keruangan yang tepat sebagai tindakan upaya mitigasi tsunami. Nah, pada metode berarti secara garis besar metodenya itu dia mengambil data secara langsung di lapangan dan data melalui website. Nah, dari kedua data ini nanti akan dibandingkan hasilnya. Nah, dari hasilnya ini tadi akan dikaitkan dengan hasil wawancara dengan instansi-instansi terkait yang berada di daerah Pantai Watu Pecak, Kabupaten Lumajang. Untuk hasilnya, morfologi Pantai Watu Pecak. Nah, ini merupakan tampak atas yaitu Pantai Watu Pecak, yang dimana ini kelihatan sekali yang nggak ada buih-buih putih. Ini merupakan arus current, yang dimana arus balik ini biasanya kan terjadi karena adanya langsir current gitu. Nah, Pantai Watu Pecak sendiri merupakan wilayah dataran rendah aluvial yang terbentuk dari sedimentasi sungai-sungai yang berhulu di Gunung Semeru seperti Sungai Mujur dan Sungai Rejati. Nah, pada wilayah ini banyak ditemukan batu apung yang terbentuk akibat adanya erosi gunung api, sehingga hal ini itu membuktikan bahwasannya pantai itu merupakan aliran lahar dingin. Nah, selain itu terdapat pula gumuk pasir atau sendan yang disebabkan oleh adanya kombinasi angin kencang yaitu aerodinamik, gelombang laut, faktor hidrodinamik, dan aktivitas manusia antropodinamik seperti penambangan pasir liar. Nah, hembusan angin ini menyebabkan pasir halus itu berterbangan lalu membentuk suatu gundukan, sedangkan aktivitas penambangan ini menyisakan pasir-pasir kasar yang biasanya dominan di area permukaan pada pantainya, seperti itu, pada area pantai. Nah, untuk pemanfaatan lahan di sekitar pantai pada Pantai Watu Pecak sendiri itu dikenal dengan hasil tambang pasirnya dengan kualitas golongan A, yakni export quality. Nah, berdasarkan dari hasil yang diperoleh, berarti kan kita bisa tahu nih penambangan di sana itu ternyata emang sebesar itu, dan itu bisa menjadi salah satu mungkin mata pencarian bagi warga sana. Nah, hal inilah yang membuat
yang mendukung salah satunya tadi terjadinya sendan tadi. Nah, untuk hasil tambangnya itu biasanya pasir yang mengandung besi sehingga baik untuk bahan bangunan. Dengan demikian pasir yang dihasilkan itu berkualitas dan sangat baik untuk bangunan, untuk konstruksi eh, di daerah tersebut. Nah, potensi kandungan besi pada pasir yang melimpah itu membuat adanya jadi kayak menarik dari penambang-penambang lain itu untuk mengeruk pasir secara besar-besaran di daerah tersebut. Nah, sehingga pada daerah sepanjang hilir pantai Watu Pecak itu biasanya akan dapat dilihat itu kayak ada tambang-tambang, jadi alat-alat itu masih sangat terlihat jelas. Selain itu di daerah ini pula itu pertanian itu juga cukup bagus dan komoditasnya itu juga bagus sehingga sangat mendukung masyarakat untuk bertani, karena kan juga bisa diambil karena mungkin daerahnya yang luas, terus juga enak dan tanahnya subur karena berdekatan dengan tadi salah satunya dengan gunung Semeru yang tadi. Oke, selanjutnya itu ada potensi dan ancaman tsunami. Nah, karena pantai Watu Pecak ini berada di daerah selatan Pulau Jawa sehingga itu biasanya sangat rawan terjadi tsunami karena ada faktor geografis yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Yang di mana Samudra Hindia sendiri itu merupakan jalur subduksi antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Nah, pada pantai selatan sendiri kan yang seperti kita tahu ya, bentuk topografinya kan sangat terjal nih. Terus konturnya itu kan juga terjal, sangat tekat, bentuk petimeternya juga sangat rapat. Dan itu kan menunjukkan bahwa pada perairan tersebut, pada pantai selatan ini emang terjal, jadi sangat memungkinkan hal yang tidak terjadi, potensi-potensi tsunami maupun gempa bumi di tengah laut. Nah, bentuk muka bumi yang landai dan terbuka menjadikan wilayah pantai Watu Pecak ini rentan terhadap gelombang yang tinggi. Nah, namun sampai saat ini belum ada sistem mitigasi yang layak yang dapat diterapkan di daerah ini. Kenapa bisa gelombangnya tinggi? Karena pada dasarnya kan gelombang dari laut dalam itu kan bergerak menuju laut dangkal. Nah, seiring dengan berkurangnya kedalaman terjadilah gesekan-gesekan. Nah, karena tadi bentuk topografinya yang curam dan sebagainya itu sangat mempengaruhi oleh tinggi gelombang, yang dimana kecepatannya itu semakin cepat, terus ada yang benturan dengan kontur tadi itu membuat tinggi gelombang itu semakin tinggi, semakin naik seperti itu. Nah, pemukiman yang dibangun di daerah ini tuh juga termasuk di zona rawan penambahan liar seperti kurangnya edukasi masyarakat yang membuat ancaman ini semakin besar. Nah, karena bisa dibilang bangunannya itu dibangun di zona rawan, jadi kalau misalnya terjadi potensi gempa bumi dan tsunami itu sangat kemungkinan besar memakan korban jiwa yang banyak, dan kerugiannya itu bisa dibilang sangat parah lah pastinya. Nah, oleh karena itu pendekatan mitigasi yang dilakukan oleh penelitian ini itu berbasis untuk penataan ruang yang dibutuhkan untuk menekankan risiko kerusakan dan korban jiwa jika tsunami terjadi. Nah, untuk upayanya itu ada 8 upaya yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi atau mengurangi dampak dari bencana tsunami sendiri. Yang pertama itu dengan menanam mangrove atau bakau di daerah pesisir. Seperti yang kita tahu bahwasannya mangrove itu dapat menahan gelombang yang sangat besar sehingga dapat mengurangi energi gelombang, sehingga pada saat mencapai di belakang dari mangrove tersebut biasanya energinya akan cenderung berkurang. Nah, yang kedua dengan memperluas area tanam pohon-pohon besar di sekitar pantai Watu Pecak. Telah ada hutan yang ditanami pohon oleh warga, tetapi kurang luas untuk dijadikan wilayah padan pantai. Yang ketiga yaitu dengan membangun tanggul pantai berupa breakwater yang terbuat dari pasangan batu dan beton setinggi kurang lebih 2 meter dengan kualitas struktur dan bahan bangunan yang baik. Yang keempat yaitu dengan melakukan pembenahan posisi bangunan terhadap arah gelombang. Misalnya posisi dinding bangunan yang tidak frontal terhadap datangnya gelombang dari arah selatan
berarti dengan menghadap ke dinding gelombang itu menghadap ke barat laut. Nah, yang kelima itu dengan melakukan relokasi pemukiman ideal, yakni dengan jarak sekitar 3 meter dari tepi laut sehingga terhindar dari akibat hantaman tsunami. Yang keenam yaitu dengan melakukan pemasangan alat sistem peringatan dini atau early warning system di area pantai sebagai alat penunjang informasi apabila sewaktu-waktu terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami. Yang ketujuh dengan pemasangan alat sign system atau semacam rambu panduan arah evakuasi jika terjadi gempa bumi maupun tsunami. Yang ke-8 dengan upaya sosialisasi rawan bencana dan pendidikan mitigasi kepada masyarakat sekitar pantai Watu Pecak. Nah, kesimpulan sendiri, Watu Pecak ini merupakan daerah yang rawan terjadi tsunami karena berada di zona subduksi lempeng. Akan tetapi sampai saat ini penataan ruang yang dibangun oleh pemerintah itu belum terlalu memperhatikan aspek-aspek mitigasi bencana. Terus adanya pemukiman yang dekat dengan penambangan pasir liar dan tidak adanya sistem peringatan dini juga menjadi salah satu faktor yang kemungkinan akan memperburuk keadaan apabila terjadi bencana gempa bumi maupun tsunami. Nah, oleh karena itu penataan ruang yang terencana ini sangat dibutuhkan, seperti penanaman mangrove, pembangunan tanggul dan relokasi pemukiman non struktural seperti edukasi dan sistem peringatan dini sehingga masyarakat itu bisa antisipasi apabila terjadi gempa bumi maupun tsunami. Nah, dengan adanya penataan yang tepat dan kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah, diharapkan resiko dari tsunami ini dapat diminimalisir sehingga keselamatan dan kerugian yang ditimbulkan pun tidak terlalu besar. Oke, untuk daftar pustakanya itu yang saya pakai ini. Oke, mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.